Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjahit luka merupakan suatu prosedur untuk menutup luka yang terbuka. Begitu juga dengan luka pada operasi sesar. Ada 7 lapisan pada operasi sesar yang akan dijahit oleh dokter kandungan. Jenis benangnya pun akan berbeda-beda yang akan digunakan tergantung dari lapisan yang akan dijahit. Begitu juga dengan ukuran benangnya akan berbeda-beda. Jenis benang yang akan digunakan pada operasi sesar ini bisa menggunakan jenis benang yang diserap dan bisa menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap. Jenis yang bisa diserap ini dikenal dengan istilah benang yang bisa menjadi daging. Dan tentunya jenis ini tidak perlu dilepaskan atau dibuka kembali. Biasanya digunakan untuk penjahitan pada lapisan bagian dalam. Sementara kalau jenis benang yang tidak bisa diserap, ini perlu dilakukan tindakan membuka jahitan pada waktu tertentu yang sudah ditentukan oleh dokter tersebut. Untuk operasi sesar, untuk bagian dalamnya ada 6 lapisan di dalam yang akan dijahit dan akan menggunakan jenis benang yang diserap. Berapa lamakah penyerapan dari benang yang diserap ini? Apakah butuh waktu harian, mingguan, atau tahunan? Waktu yang diperlukan hingga jahitan dapat larut atau diserap hingga hilang total ini akan berbeda-beda. Sebagian besar akan mulai diserap atau larut dalam 1 atau 2 minggu. Meskipun mungkin ada beberapa minggu untuk hilang sepenuhnya. Bahkan beberapa kasus mungkin bisa bertahan dalam beberapa bulan. Untuk jahitan kulit pada tindakan operasi sesar, ini ada yang menggunakan jenis benang yang diserap dan ada yang menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap, tergantung dari dokter yang menggunakannya. Maka teman-teman harus pastikan untuk menanyakan ke dokternya apa jenis benang yang digunakan untuk menjahit pada area kulit luar. Seperti yang saya sebutkan di awal, untuk bagian lapisan di dalam pada operasi sesar ini akan menggunakan jenis benang yang diserap. Namun kadang-kadang mungkin teman-teman menemukan benang yang untuk menjahit lapisan bagian dalam ini keluar dari area insisi, menonjol keluar, padahal operasi sesarnya sudah lama, mungkin sudah berbulan-bulan yang lalu. Kaget mungkin ya, ini benang apalah yang menonjol? Jangan-jangan ini jenis benang yang tidak bisa diserap. Kok sudah berbulan-bulan belum jadi daging? Tak usah teman-teman khawatir tentang kondisi ini. Di sini saya akan jelaskan kenapa ada benang yang menonjol atau ada benang yang tampak keluar walaupun sudah lama melakukan operasi sesar. Dan jangan khawatir, jenis benang yang digunakan untuk lapisan bagian dalam adalah jenis benang yang diserap. Tidak akan pernah menggunakan jenis benang yang tidak bisa diserap pada operasi sesar. Tapi kenapa ya, kok belum jadi daging benangnya, malahan ikut keluar dari insisi luka? Dan apa yang harus teman-teman lakukan jika menemukan kondisi seperti ini? Ada beberapa alasan mengapa benang yang diserap ini bisa mencuat keluar dari dalam insisi luka. Pertama-tama, karena penyerapan yang tidak sempurna. Dalam beberapa kasus, tubuh teman-teman mungkin tidak menyerap sepenuhnya bahan dari benang yang dilakukan penjahitan tersebut, sehingga meninggalkan sebagian kecil dari benang sehingga dapat menonjol keluar. Tubuh mungkin menganggap jahitan tersebut merupakan benda asing dan menolaknya. Artinya, tubuh memiliki mekanisme secara alami bekerja untuk mencegah dan mengeluarkan benda-benda yang rasanya bukan berasal dari tubuh itu sendiri. Meskipun jahitan tersebut dapat larut seiring berjalannya waktu, tubuh mungkin menolak dengan mendorongnya keluar dari tubuh. Kemudian karena teknik penjahitan yang kurang tepat atau mungkin terlalu banyak ketegangan pada luka, ini bisa menyebabkan jahitan dapat menonjol. Berikutnya, jika terjadi infeksi atau peradangan.
peradangan, dan pembekakan di sekitar luka ini dapat menyebabkan jahitan menjadi lebih terlihat. Sekarang apa yang harus teman-teman lakukan jika mendapatkan ada benang bagian dalam yang menonjol keluar atau mencuat ke arah luar? Yang penting yang pertama adalah jangan panik terlebih dahulu. Dalam banyak kasus, jika jahitan yang diserap ini menonjol, maka tidak perlu khawatir tentang kondisi ini. Selama lukanya sembuh dengan baik dan tidak ada tanda-tanda infeksi, teman-teman dapat membiarkan saja jahitan yang menonjol tersebut. Jaga kebersihan area luka dan tetap dalam keadaan kering. Karena bagaimanapun juga, jika ada benang yang menonjol, kemungkinan tentu akan ada celah pada benang yang akan keluar. Ini bisa beresiko masuknya kuman ke dalam celah tersebut. Jadi tetap pantau jika ada tanda-tanda infeksi. Tanda-tanda infeksi itu seperti terjadinya kemerahan, bengkak, atau keluarnya nanah dari insisi luka. Jika teman-teman mencurigai adanya infeksi, segera bawa ke petugas kesehatan. Dan jika tidak terjadi infeksi dan teman-teman mungkin merasa tidak nyaman dengan kondisi jahitan yang menonjol tersebut, teman-teman bisa berkunjung ke fasilitas kesehatan. Biasanya petugas di sana akan melihat kondisi luka dan jika memang tidak terjadi infeksi, tidak memerlukan perawatan pada lukanya, maka biasanya petugas akan menggunting benang yang menonjol keluar tersebut. Demikian sedikit informasi dari saya. Semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Stay healthy. Assalamualaikum.